Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada sore hari ini saya berada di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, tepatnya di Monumen Bambu Runcing. Monumen Bambu Runcing ini yang terdapat di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Jadi saya perlihatkan lokasinya ini ada di sebelah lapangan Desa Karangbong dan masuk di depan pintu masuk dari perumahan residen, Grace Residen. Nah, Grace Residen daerah Karangbong. Jadi di sini ada akses jalan kampung. Yang sebelah situ jalan akses ke perumahan. Di sini dibuatkan tugu atau monumen bambu runcing untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat monumen bambu runcing ini ukurannya memang tidak terlalu besar, cuma sangat bagus karena dia terdapat diorama semacam relief patung relief yang memperlihatkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi di sini terdapat sekitar 5 bambu dengan bagian ujungnya ada benderanya. Jadi 5 bambu runcing dengan di atasnya terdapat bendera dan dikasih cat merah, seakan-akan darah. Jadi senjata yang dipakai waktu revolusi kemerdekaan tersebut, sebagian besar dari para pejuang adalah memakai bambu runcing. Nah, ini saya perlihatkan secara singkat diorama dari monumen bambu runcing perjuangan 1945 yang ada di Karangbong. Nah, ini kita lihat para pejuang dengan menggunakan senjata seadanya, jadi semacam bambu runcing. Ada juga yang menggunakan senjata pistol atau mungkin senapan. Itu menunjukkan bahwa selain ada senjata bambu runcing, kita tahu bahwa pada revolusi kemerdekaan 1945 sesudah Sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, Sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, maka pasukan Sekutu yang berusaha melucuti pasukan Jepang yang ada di Indonesia itu diikuti oleh pasukan penjajah Belanda, yang mana pasukan penjajah Belanda berupaya untuk kembali menjajah Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu yang kebetulan digawangi oleh tentara Inggris pada saat akan menduduki kembali
Republik Indonesia. Nah, ini jadi pada saat 10 November 1945 ketika Inggris sekutu dan diikuti Belanda akan kembali menjajah Indonesia, maka muncullah peristiwa 10 November 1945 di mana di situ banyak pejuang dari arek-arek Surabaya yang melakukan perlawanan terhadap upaya pendudukan dari Inggris sekutu terhadap Indonesia dengan dalih melucuti tentara Jepang. Maka disitulah akhirnya perlawanan timbul oleh arek-arek Surabaya yang disuarakan di suara radio oleh Bung Tomo. Dan pada saat itu juga para pejuang arek-arek Surabaya di sini dimaksudkan adalah bahwa semua pemuda masyarakat yang tinggal di Surabaya. Jadi tidak mengenal apakah itu suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Maluku, kemudian Sulawesi, Manado, semua jadi satu. Itu namanya arek-arek Surabaya pada saat itu. Dan untuk menguatkan proses perlawanan terhadap Belanda yang akan menguasai Indonesia, maka para pemuda atau para alim ulama untuk mendorong supaya masyarakat ini berani melawan penjajahan Belanda, maka dikeluarkanlah resolusi jihad dengan minta fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Jadi dengan senjata seadanya masyarakat melawan upaya pendudukan Belanda yang membonceng tentara sekutu. Jadi sangat bagus sekali diaroma ini untuk memperkenalkan bagaimana proses perjuangan para pemuda dengan senjata seadanya dan ataupun senjata dari pasukan Jepang yang karena kalah perang dipaksa untuk senjatanya diserahkan pada sekutu, tapi sebelum itu sudah dikuasai oleh para pejuang atau para pemuda yang ada di Surabaya. Jadi secara garis besar diaroma ini menunjukkan itu. Kita lihat gambar pejuang dengan semangatnya yang pantang menyerah. Kemudian kita juga ada upaya-upaya korban yang ditolong oleh pasukan kesehatan. Jadi walaupun dulu sampai sekarang pasukan untuk kesehatan itu tidak dalam perang pun dia harus dilindungi karena dia berupaya untuk menolong sesama. Juga ada ornamen masjid, rumah-rumah penduduk, makam dari diaroma ini. Sebagai catatan kenapa dibuat monumen bambu runcing ini, karena saat pasukan Inggris dan pasukan sekutu setelah Belanda itu saat menyerang Surabaya, akhirnya para pejuang kemerdekaan itu lari ke arah Sidoarjo, jadi ke arah tepian sebelah, kalau sini sebelah selatan dari Surabaya, dia bertahan di daerah sini, Gedangan, Karangbong, itu untuk laskar-laskar Hizbullah, laskar-laskar binaan Jepang dengan pasukan petanya itu berada di daerah sini.
Karangbong yang merupakan perbatasan antara Sidoarjo dengan Surabaya. Nah, itu kita lihat di Diaroma itu untuk pasukan sekutu yang digawangi oleh Inggris dan Belanda yang membonceng, memiliki senjata-senjata yang relatif lebih lengkap. Ada tank, ada pesawat tempur, terus bangunan-bangunan yang menunjukkan ini daerah Surabaya yang akan mengarah ke Sidoarjo. Dan ada pasukan-pasukan Belanda di mana itu ada tank dengan persenjataannya yang lengkap, kemudian ada artileri, ada bendera Belanda merah, putih, dan biru, dan juga ada korban-korban dari pihak Belanda. Ya, demikian mungkin sekilas ulasan saya mengenai Monumen Bambu Runcing Perjuangan 1945, di mana dengan adanya monumen ini termasuk menunjukkan semangat Hari Pahlawan 10 November. Semoga bisa bermanfaat. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.